Halo Bola Supporter, saya Danilo Fernando. Ikuti update berita dan video terbaru Liga 1 di Bola Sport Network. Awal mula itu saya bermain di Brasil, klub Liga 2 ya, itu Liga 2 Provinsi São Paulo. Di sana kayak semacam ini turnamen regional dulu. Kebetulan pada saat saya main itu ada beberapa agen di situ nonton pertandingan. Setelah pertandingan saya dipanggil sama salah satunya itu, kebetulan dia temannya dekat sama Jackson Tiago. Jackson Tiago terakhir main di Petrokimia Gresik akhir tahun 2002 itu pertemuan di sana. Dia bertanya, "Coach, ini ada kesempatan untuk bermain di Indonesia." Aku bilang, Indonesia? Saya sempat berpikir ya, kalau di sana pada saat itu yang sering kita dengar masih Jepang, Korea. Kalau negara-negara Asia yang lain itu tidak pernah disebut di situ kan. Ya namanya juga waktu itu masih muda kan, memang cita-citanya itu berkarir di luar Brasil. Saya coba berangkat akhir November 2002. Saya masuk Petrokimia Gresik. Sempat seleksi di situ 1 bulan, tidak ada kepastian. Sedangkan kompetisi semakin dekat, nasibnya belum jelas. Kurang lebih 1 minggu pelatihnya baru balik, Sergei Drulovic baru pulang dari negara, baru diputuskan di situ, udah pemainnya direkrut aja. Sempat awal-awal itu berapa pertandingan itu saya tidak bisa main karena masih masalah administrasi. Nah itu ceritanya awal kok bisa sampai di Indonesia itu. Berarti tawarannya itu langsung ke Persik, Coach? Waktu itu langsung Petrokimia dulu, Petrokimia Gresik. Saya 1 musim di Petrokimia Gresik. 2004-2005 saya di Persebaya. Kemudian 2006 baru saya pindah ke Persik Kediri. Kesan pertama saat tiba di Indonesia saat itu seperti apa? Kesan pertama itu cuaca sangat panas. Saya kira di negara saya sendiri itu panas, tiba-tiba begitu saya keluar dari bandara itu pasca habis hujan, mungkin panasnya uapnya angkat semua. Wah, saya sangat kaget di situ. Di situ saya berpikir, wah bagaimana nih kalau mainnya sore jam 3, jam 4 ini panasnya seberapa gitu kan. Terus hari demi hari saya lihat sih sepak bola Indonesia ini, antusiasme pemain maupun support itu nggak beda jauh dari Brasil itu, sangat luar biasa. Mungkin di situ saya mulai teradaptasi bahwa mungkin saya nggak dapat kesulitan di sini, karena dari segi iklimnya kan tropis, kita juga tropis, tinggal memang adaptasi. Setelah 1 bulan baru saya turun pelan-pelan di lapangan, mulai meningkat performa, mulai kembali kondisi fisik. Kenapa saya bilang waktu itu sangat luar biasa? 1, saya dilarang bermain bola lagi. Kedua, saya Artinya domisili Anda di Jawa Timur, Coach. Coach melihat masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur itu seperti apa, Coach? Kalau saya lihat masyarakat Jawa Timur itu ramah, gak jauh berbeda dari orang-orang kita Brasil itu. Istilahnya itu rasa peduli sesama yang lainnya sangat dekat di situ, sangat dekat. Mungkin saya karena jatuhnya di Pulau Jawa dan suasana mirip dengan suasana saya di Brasil, saya adaptasinya cepat dan juga jatuh cinta di situ. Sampai sekarang rumah saya masih di Pulau Jawa, di Sidoarjo rumah saya itu. Jadi selain itu kemana-mana di situ kan
karena saya lama di Jawa terkenal, jadi pendekatannya sama sesama masyarakat itu sangat luar biasa, respect dan apa karisma itu bagi saya itu sesuatu yang luar biasa yang saya bangun di situ selama bermain di Pulau Jawa. Makanya saya jatuh cinta sampai sekarang nggak pindah dari sana itu. Oke, lama di Pulau Jawa berarti bisa bahasa Jawa. Sebetulnya nggak bisa karena di rumah saya sendiri kan istri saya dan mertua saya bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia, jadi sedikit ngerti tapi untuk bahasa itu belum bisa. Justru awal saya masuk di sini, wah di tim mana mau Petro, Persebaya, Persik itu pemainnya bahasa Jawa semua itu kan. Rata-rata kan pemain Jawa semua kan di situ. Jawa semua. Sampai saya, tuh gimana cara ini bisa belajar Indonesia gitu kan. Karena kan Indonesia kan ya istilahnya bahasa nasional gitu kan. Itu. Tapi syukurlah nggak lama, sekitar 5-6 bulan saya sudah bicara komunikasi seharian sudah bisa lancar di situ saya. Cukup lama juga di Indonesia, artinya kau juga tahu karakter pemain Indonesia. Nah, dan kau juga pernah merasakan kompetisi di Brazil. Nah, perbedaan pemain muda di Indonesia dan Brazil apa, Coach? Kalau saya perbedaan itu dalam skill itu saya rasa itu sama sih, kemampuannya hampir sama. Ya bagi saya perbedaannya itu nggak cuma di pemain muda maupun di senior pun masih kita ada ini. Kalau saya sih lebih dari segi mental aja, segi mental. Artinya pemain muda di sana dari pembinaan dia sudah dibentuk untuk mental yang kuat. Dia sudah tahu lah istilahnya karir pemain seorang profesional seperti apa. Ada minus, ada plusnya. Kapan naiknya, kapan turunnya. Justru dia lebih kuat harus di mana mentalnya. Pada saat dia di atas, pada saat dia di bawah, itu yang kita juga sering terapkan dalam pembinaan di sana. Yang banyak yang terjadi di sini, anak kita yang berpotensi, dia cepat puas dengan hasilnya. Padahal masih usia 17, 18, cepat puas. Yang baru kan? Kalau mimpi terwujud bagi saya itu, ya pastilah ya terwujud itu kita pernah sebagai pemain dulu ya sudah merasakan juara. Nah, itu sangat luar biasa lah. Nah itu yang belum terwujud sekarang saya bicara di posisi saya ini ya. Kalau saya baru mulai juga kan di posisi saya baru ini, ya kita bisa menciptakan bibit-bibit yang bagus. Itu dalam artinya bibit yang bagus untuk tim Persik Kediri sendiri maupun yang untuk tim nasional. Yang anak-anak ini bisa jadi kebanggaan buat orang tuanya, masyarakat Kediri dan juga timnas itu. Coach, terakhir dari saya, Coach, formasi terbaik versi Danilo Fernando. Dari formasinya Coach lebih suka formasi taktik berapa? Kalau saya lebih suka dengan formasi sebetulnya 3-5-2 ya. 3-5-2. Bagi saya itu karena memang saya pernah bermain di formasi itu, saya rasa itu sangat konsisten dalam arti dalam momen-momen dalam sepak bola. Dalam menyerang dia konsisten karena kita bisa dengan jumlah pemain yang banyak, ada 2 wingback kan yang naik, kemudian ada 2 striker, kemudian ada 2 gelandang atau 3 gelandang, sangat banyak di situ. Pada saat bertahan juga transisinya sangat cepat, kita bisa 5 di belakang, 4 di tengah, 1 di depan, kuat juga di situ. Dan saya dengan komposisi dan saya lihat body-bodinya pemain kita ini dan dari segi teknis, taktikal itu, saya rasa mungkin ini lebih cocok lah buat sepak bola kita. Karena artinya kita masih punya satu libero di belakang juga kan, jadi 2 stopper, 1 libero itu.
Karena saya lihat yang formasi 4-4-3 itu ya bagi seluruh tim sangat riskan karena pada saat 3 momen itu yang terutama itu transisinya itu harus sangat cepat dan sangat kuat di situ. Artinya dalam semua pemain itu harus dalam kondisi prima, fisiknya harus dalam kondisi prima. Langsung juga mengerti peran-perannya masing-masing di lapangan. Gitu. Kalau kita bergeser terus kiper Kalau menurut saya selama saya bermain, lumayan sampai saat ini. kiper. Kalau bagi saya itu sebetulnya ada 3 kiper saya itu. Satu aja. Aduh, saya ke ini. Kalau dari keseluruhan itu Endo Kartiko. Ya. Ada formasi 3-5-2 ya. Ya. 3 back sama. 3 back. Jadi di kanan itu Aris Budi. Harus Budi. Di kiri di kanan itu Aris Budi ya, di kiri Leonardo Gutierrez, libero Bejo Sugiantoro. Lama semua. Lama semua. Lama semua. Ngambil agak sedikit ke tengah terus. Sedikit ke tengah Haryanto. Ya. Mau bahas yang lama apa bahas yang pemain sekarang nih? Boleh yang lama, boleh yang Kalau saya bahas yang lama aja. ya, Itu yang lama. Kalau yang baru biar yang baru-baru aja. Saya sendiri di kirinya si Fagundes. 2 wingback, Mat Halil sama Nolioli. 2 depan, Gonzales sama Kurniawan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.